Shalom ibu bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, menghargai anak-anak. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dari beberapa data yang pernah dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, dari 1000 kasus dalam setiap tahun yang saya analisa, dari 1000 kasus yang terjadi kekerasan yang menimpa anak-anak, 30% diantaranya adalah kasus dengan kekerasan fisik dan 20% diantaranya adalah kasus dalam bentuk emosional atau psikologi, dan terakhir 50% adalah kasus dengan seksual. Hal yang terjadi yang menimpa anak, di mana orang yang melakukan kejahatan tersebut telah menunjukkan betapa mereka merendahkan harkat dan martabat dari anak-anak tersebut. Ketika orang tersebut melakukan kekerasan secara fisik, melibas, memukul, bahkan ada yang sampai melukai dan membuat si anak tersebut sampai harus diopname, meninggalkan bekas di tubuhnya menjadi cacat. Orang tersebut sangat-sangat tidak menghargai anak-anak, sangat-sangat tidak menghormati harkat dan martabat manusia, khususnya anak tersebut. Yang selanjutnya, orang yang melakukan tindakan secara emosional atau psikologi, orang tersebut tidak lagi menghargai anak tersebut. Bagaimana mereka sangat merendahkan dengan menekan, mengintimidasi, membuli, dan melakukan hal-hal yang membuat masa kanak-kanak anak tersebut hilang. Orang tersebut juga tidak menghargai anak kecil. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Ini yang sangat parah. Dan memang beberapa yang saya katakan tadi parah, tapi ini luar biasa parahnya. Masa depan anak menjadi hilang. Karena apa? Kemungkinan anak ini sampai dia besar dia masih trauma. Ya, dari beberapa kasus yang pernah saya baca, anak yang dulu menjadi korban seksual, di masa besarnya dia menjadi predator bagi anak kecil lainnya. Karena apa? Dia trauma dan dia melampiaskan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada dalam hasratnya, dia lampiaskan kepada anak kecil lainnya. Dan kalau sampai seperti ini, kasus terhadap anak tidak akan pernah selesai. Karena apa? Dari kasus yang satu akan muncul predator yang lain. Predator yang lain menghasilkan korban yang baru. Korban ini juga nantinya akan menjadi predator yang baru. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus sangat konsen sekali terhadap kepentingan anak, sangat konsen sekali terhadap harkat dan martabat anak-anak, dan dia sangat mengasihi anak-anak. Dia katakan kepada para penyesat, para pelaku kejahatan, dia katakan demikian di ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Anda bayangkan, batu kilangan yang besar diikatkan kepalanya lalu ditenggelamkan. Yang pasti orang tersebut tidak akan muncul lagi ke permukaan. Karena apa? Dia akan tenggelam bersama dengan batu kilangan tersebut. Itu hukuman yang Tuhan Yesus katakan kepada para pelaku kejahatan terhadap anak. Ibu bapak saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita untuk kita boleh menghargai anak-anak. Dikatakan oleh Matius lagi dalam nas ini, ada malaikat mereka yang memandang Bapakku. Bagaimana malaikat itu mengasihi anak-anak dan laporannya kepada Bapa. Malaikat itu memandang Bapa bahwa anak-anak itu patut untuk dikasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi anak-anak kita, menghargai mereka lebih lagi, dan
membesarkan mereka sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.